pengalaman perempuan adalah sah sebagai kebenaran. Jadi ungkapkanlah pengalaman-pengalaman itu dan tuliskanlah atau suarakanlah karena itu sah sebagai kebenaran. Sahabat kapal perempuan, kembali lagi di Sekolah Kapal Perempuan. Hari ini kita kedatangan Ibu Liz Markus, Senior Researcher dari Puan Amal Hayati. Nah, sebelum lanjut ke bincang-bincang bareng Ibu Liz Markus, jangan lupa like and subscribe channel Kapal Perempuan TV dulu. Ibu Liz, apa kabar Ibu? Baik, terima kasih ya sudah mengajak saya ke sini. Iya Ibu, ini Ibu Liz ini datang ke kantor kapal di tengah kesibukannya yang luar biasa untuk research, terus hadir di forum-forum ilmiah ya Bu ya. Jadi ini kesempatan langka nih Ibu Liz ini bisa ke kantor kapal gitu. Nah, Ibu, di sini kita mau, karena Ibu Liz ini aktif dalam meneliti tentang sunat perempuan, atau kita sudah sepakat namanya itu pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan ya Ibu, atau secara internasional itu disebut sebagai female genital mutilation or cutting. Betul. Nah, sekarang langsung aja nih ke Ibu Liz. Ya. Ibu, sunat perempuan di masyarakat disebutnya atau P2GP, menurut Bu Liz itu kayak gimana Bu? Oke, terima kasih Ova. Kayak gimana itu artinya bagaimana sih sekarang situasinya, kira-kira begitu ya. Tergantung kepada pendekatan kita. Kalau kita mau menggunakan pendekatan akademis dalam arti statistiknya kayak apa sih? Nah, kita bisa pakai statistik yang dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, jadi lebih 10 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa 51,2% perempuan di Indonesia yang diwawancarai dalam konteks research itu mengalami beragam model sunat perempuan, perlukaan, pemotongan genitalia perempuan, itu berjumlah ya 51% dalam pengalaman mereka di usia dari risetnya itu 14 tahun. Jadi cukup tinggi angkanya, tetapi jarang diketahui bahwa itu setinggi itu gitu ya. Nah, kenapa jarang diketahui atau kenapa orang belum melihat bahwa ini sebuah problem? Karena jarang sekali muncul di permukaan, di masyarakat, sesuatu yang katakanlah viral, orang mengalami berdarah-darah karena sunat dan lain sebagainya. Itu jarang atau hampir kita tidak menjadi viral lah, katakan begitu. Padahal angkanya tinggi. Jadi ada problem dalam menyajikan realitas sunat perempuan itu. Padahal kalau kita tanya ke teman-teman sekolah perempuan misalnya, tanya satu persatu, pengalaman itu sebetulnya mereka alami. Ada yang sangat traumatik, ada juga iya seingat saya, misalnya kayak gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu yang kurang diketahui oleh masyarakat, padahal itu sesuatu yang penting, yang sudah menjadi perhatian katakanlah PBB, bahwa itu adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Iya. Iya sih Ibu, saya setuju banget tadi. Jadi realitas tentang P2GP ini kurang naik gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat di media yang banyak digunakan oleh orang-orang muda sekarang, TikTok, itu jadi
isu tentang P2GP itu tuh saya nggak pernah melihat itu muncul di FYP gitu Bu, kalau di TikTok itu. Betul. Nah itu jadi kalau misalnya isu-isu yang lain seperti kekerasan seksual, pernikahan anak itu kan orang sudah menyadari ya, udah banyak yang mengungkapkan realitasnya gitu. Kayak di Twitter itu orang-orang udah mulai berani speak up tentang itu. Tapi kalau untuk kasus P2GP atau sunat perempuan ini memang itu. Saya juga mau cerita ada teman mitra kita di Mamuju dan di Pangkep. Dia bercerita kalau misalnya ada ibu-ibu sekolah perempuan di sana cerita kalau misalnya ada anak perempuan yang lahir terus dia tidak disunatkan, itu tidak diislamkan Bu, belum diislamkan. Dan bahkan di Mamuju itu dianggap sebagai orang kafir gitu. Jadi sunat perempuan dan identitas keislaman itu kayak menempel gitu Bu. Nah Ibu kalau secara dalam tafsir agama gitu Bu, sedikit mungkin itu kayak gimana Ibu? Itu memang agak aneh ya, karena kan seseorang dianggap muslim atau tidak muslim itu dari apakah dia mengucapkan kalimat syahadat kalau dia convert ke muslim, atau kalau dia sendiri tidak menyatakan bahwa dia murtad, kan begitu ya. Jadi secara otomatis aja karena orang tua muslim, lalu otomatis dong kita juga menjadi seorang muslimah sepanjang saya tidak menyatakan keluar, kan begitu, dari keislaman. Nah, tetapi di dalam masyarakat memang lalu ada identitas-identitas lain atau penciri-penciri lain untuk menyatakan seseorang itu muslim atau tidak, bersih atau tidak, suci atau tidak, dan salah satu ukurannya adalah apakah, dan itu berlaku pada anak perempuan, apakah disunat atau tidak. Anehnya itu terjadi di daerah-daerah tertentu, misalnya di Cirebon. Namanya aja kalau di Cirebon itu selaman. Selaman tuh pengislaman gitu ya. Jadi inisiasi menjadi seseorang, bagi seseorang apakah Islam atau tidak, inisiasinya itu adalah dengan bersunat, begitu ya. Atau kedewasaannya ditandai dengan bersunat, misalnya kayak gitu. Begitu juga yang seperti contoh tadi di tempat lain, tadi saya dengar misalnya di Lombok itu bersuci atau suci ya, seseorang yang sudah melakukan itu disebut dia sudah suci. Itu artinya dari sisi bahasa orang yang tidak melakukannya itu dianggap kotor, tidak suci. Nah, isu sunat perempuan yang kedua adalah terkait dengan stigma kalau begitu. Bukan hanya soal perlukaannya, bukan hanya soal bagaimana perempuan mengalami trauma atau sakit yang berkepanjangan akibat sunat perempuan yang hanya dirasakan oleh perempuan sendiri. Yang keduanya adalah karena menimbulkan apa yang kita sebut stereotyping dan stigma atau pembakuan terhadap perempuan. Jadi perempuan dianggap kotor, perempuan dianggap tidak suci, perempuan sebaliknya akan liar kalau tidak bersunat. Itu yang menurut saya dari sisi pemahaman harus kita berantas kalau dalam bahasa untuk mengatasi sebuah penyakit gitu kan, diberantas gitu, kayak nyamuk demam berdarah harus kita berantas. Ini juga sama, pemahaman seperti itu harus kita kikis karena kita perempuan bukan gitu ya sesuatu yang harus dikontrol soal tubuh dan seksualitasnya. Dia berhak atas apa yang dia miliki, berhak untuk merasakan kenikmatannya, berhak untuk mengalami kesejahteraannya, well-beingnya dengan perlakuan yang baik terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Saya kira itu. Ya.
Ibu, terima kasih nih Bu penjelasannya. Kalau yang saya tangkap berarti tadi itu masalah sunat perempuan itu kita nggak cukup sampai di menjelaskan dampak-dampaknya yang memang sudah secara ilmiah terbukti gitu ya Bu. Itu tidak ada dampak positifnya untuk perempuan ketika sunat itu dilakukan gitu. Namun juga kita juga harus istilahnya apa, debunking prasangka kita terhadap perempuan itu juga harus dibongkar. Harus dibongkar. Iya betul. Nah, saya sebelumnya udah lihat-lihat Bu tentang riset data tentang sunat perempuan di Indonesia gitu. Nah, kalau menurut survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2021 itu kan 33% perempuan itu sunatnya secara simbolis. Ya. 21% itu secara pelukaan, pemotongan klitoris. Nah, yang simbolis ini Bu, yang simbolis itu kan gimana menurut Ibu? Jadi gini, pemaknaan bahwa itu dikatakan simbolis dan tidak simbolis itu kan dibedakan dari apakah benda yang digunakan, alat yang digunakan itu melakukan perlukaan, itu dengan alat, bisa pisau, bisa gunting, bisa silet, bisa bambu, gitu, pokoknya dengan alat. Nah, itu kategori 3 ya, kategori yang memang ada tindakan terhadap klitoris perempuan. Nah, lalu itu keunikannya di Indonesia, orang melakukannya pura-pura, istilahnya ya, pura-pura, makanya dikatakan simbolik. Kita sebagai peneliti mungkin penting untuk melakukan cek apa yang pura-pura itu benar-benar pura-pura gitu ya. Yang saya tahu yang disebut dengan simbolik itu contohnya adalah dikatakan simbolik, contohnya adalah menggunakan kunyit. Tapi kunyitnya kalau simbolik kan artinya mau motong klitoris diganti dengan motong apa gitu, jeruk misalnya, apa ini kan motong kunyit misalnya. Kalau ini enggak, kunyitnya ditajemin, setelah ditajamkan digunakan untuk menggosok. Berarti tidak terjadi yang disebut dengan simbolik itu. Seolah-olah simbolik tapi sebetulnya tidak simbolik. Bahkan kalau misalnya hanya menggunakan kain kasa tetap digosokkan gitu. Kalau misalnya pakai air, airnya dibersih dan kemudian seperti sedang diurut-urut gitu ya, karena meyakini bahwa di ujung klitoris itu ada topi yang topinya itu bisa dibuang gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus dilawan menurut saya oleh pengetahuan. Pengetahuan yang katakanlah pakai dunia kedokteran, anatomi. Tetapi masalahnya, misalnya kenapa bidan pun masih melakukannya, itu sulitnya karena ada kepercayaan yang nomor 2 tadi, bahwa itu adalah cara untuk mengontrol seksualitas perempuan. Itu jadi pengetahuan pun belum tentu bisa diterima karena ada kepercayaan yang ada di belakang kepala gitu ya, bahwa memang tubuh dan seksualitas perempuan harus dikontrol dengan cara sunat perempuan. Padahal kalau dipikir lagi ya Bu, pusat kontrol itu kan ada di otak. Ada di otak, pusat birahi seksual adanya di sini otak. Gitu. Ya, harus kalau dengan logika yang sama harusnya otaknya dipotong. Otak yang di dalamnya ada seksual. Nggak ada hubungannya dengan seksual namanya organ. Intim dan menurut saya yang menarik saya kira ya, Ibu Nur Rofiah salah satu yang menggagas Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang salah satunya ada mengeluarkan fatwa bagi KUPI, itu adalah sesuatu yang haram jika tidak ada hubungannya dengan kesehatan gitu ya. Nah, menurut Ibu Nur Rofiah, kita harus melihat dampak yang berbeda yang dialami oleh laki-laki dan perempuan ketika sunat dilakukan. Pada perempuan, pada laki-laki menimbulkan sehat, pada perempuan menimbulkan mudarat. Sudah pasti itu. Nah, karenanya kalau kita masuk ke gagasan agama, kan kita tidak bisa membenarkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang memunculkan
mudarat sebagai ajaran, kan nggak bisa gitu. Berarti ada yang salah nih dalam menerapkan pemahaman atau interpretasi soal bagaimana hukum bersunat itu. Betul bahwa di dalam mazhab tertentu itu bisa wajib, bisa sunnah, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang mulia, karamah, makramah. Tetapi itu semua harus dibandingkan dengan pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan lah yang tahu apa dampaknya terhadap perempuan. Jadi riset antara lain misalnya di kapal perempuan menjadi sangat penting untuk menunjukkan apa dampaknya. Ya. Berarti untuk untuk mengedukasi, sekaligus mengedukasi pemerintah ya Bu ya, karena memang sunat perempuan ini, tapi kalau dari peraturan pemerintah, kebijakan yang udah ada itu gimana Bu? Menarik ya, sebetulnya karena negara Indonesia kan negara yang memang menjadi bagian dari negara anggota PBB ya. Jadi di komisi SIDO misalnya, komisi tentang yang mengecek apakah di suatu negara terjadi diskriminasi terhadap perempuan berbasis prasangka terkait dengan gendernya, itu ada praktek-praktek semacam itu. Juga UNICEF, juga UNEPA, dan ternyata hasil penelitiannya menunjukkan sejak ini penelitian 2003, 2004, 2005 dilakukan oleh sekelompok termasuk kapal perempuan, membuktikan memang sunat perempuan itu terjadi, bukan quote and quote simbolik itu ya. Benar-benar ada perlukaan, ada darah dan lain sebagainya, dan menimbulkan trauma pada perempuan, dan karenanya PBB mengawasi kita. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga dunia, tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan prasangka atas tubuhnya. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi negara mengeluarkan regulasi-regulasi sudah cukup lama, tapi kita bersyukur bahwa pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 hanya sebulan yang lalu, tahun 2024 bulan Agustus, keluar peraturan bahwa itu bahkan istilahnya sunat perempuan itu dilarang. Saya kira kita harus apresiasi kepada negara yang sudah cukup serius untuk mengeluarkan regulasi bahwa itu adalah hal yang buruk dan karenanya harus dilawan, harus diatasi dengan tindakan yang mengurangi praktek itu. Ya, saya terkesan dengan pendapat Ibu tadi yang bahwa untuk mengatasi masalah ini, karena ini juga bagian dari kekerasan terhadap perempuan ya, maka pengalaman perempuan itu yang harus di-highlight gitu ya Bu, di isu ini. Karena yang merasakan, dan setiap perempuan itu pasti beda-beda ya Bu, dampak sunat perempuannya itu. Karena kalau tadi kita ngobrol itu kan di berbagai wilayah di Indonesia aja tuh alat yang digunakan untuk menyunat, melukai, memotong, dan yang secara simboliknya itu belum lagi, itu kan macam-macam banget ya Bu. Itu kan mungkin barangkali itu juga dampaknya juga akan beda-beda gitu. Belum lagi trauma psikologisnya, karena itu kan ada banyak perempuan itu dilakukan praktek itu setelah dia usia anak-anak kan ya, SD gitu ya Bu. Saya mertua saya orang Minang ya, suami saya orang Minang, mertua saya orang Bukit Tinggi, orang Luha, orang asli di sana. Kalau di Jawa tuh kira-kira orang Jogja lah, orang Minang. Jadi saya pernah tanya dalam konteks riset waktu itu ke mertua saya. Dia menjelaskan betapa penderitaannya. Dia bilang, nah ama itu katanya di gosok-gosoknya itu pakai uang.
Habis itu Ama nggak bisa jalan, katanya gitu. Ama jalannya begini. Saya sampai kebayang ketika dia mengatakan penderitaannya ya. Dia bilang, Ama jalannya begini dan nggak berani kencing. Karena itu sakit sekali. Oleh karena itu dia tidak melakukannya kepada anak perempuannya, 2 anak perempuannya. Tetapi anak perempuannya itulah tumbuh besar di satu periode di mana Islam penting sebagai identitas, dan dia menyangka bahwa itu adalah sebagai identitas. Jadi dia melakukannya. Oh, habis melahirkan mau dikasih ini dan 1 paket, ya saya setuju aja. Nggak apa-apa kan ya Mbak gitu. Ketika diberi penjelasan bahwa itu sangat berbahaya, dia kemudian kan punya anak perempuan itu yang disunat, anak perempuannya tidak melakukannya kepada si cucu dari adik ipar saya itu. Jadi ini soal pengalaman itu penting bagi perempuan. Dan gini, laki-laki itu sering sekali mengeluarkan sebuah, katakanlah, pandangan, pendapat, itu teks yang dia baca. Tidak membaca realitas perempuan. Yang benar itu teks, bukan pengalaman perempuan. Saya kasih contoh. Seorang kiai, kami berdiskusi, itu tahun 95 setelah Beijing Conference, diskusi tentang kesehatan reproduksi. Lalu kita bicara tentang bab haid. Nah, dia bawalah kitab. Jadi kalau perempuan setelah 2 minggu mens, lalu berikutnya masih mens, itu artinya dia mens. Kalau kurang itu mens, kalau lebih itu penyakit. Terus si perempuan peserta ini, ibu-ibunya ini mengatakan, Pak Kiai, emang Pak Kiai pikir kita bisa rasa ya mens itu keluar? Terus Kiainya kaget. Kalian tidak tahu ya, tidak berasa. Saya pikir kayak mau pipis. Nah kan, bias. Si laki-laki menganggap bahwa mens itu seperti pipis karena dia tidak mengalaminya, tidak pernah menyaksikannya. Itu adalah pengalaman perempuan. Begitu juga dengan sunat perempuan. Menurut saya, yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik, yang karamah, yang lain, jangan-jangan belum pernah melihat bagaimana itu dilakukan, bagi anak-anak perempuan menjerit-jerit kayak mertua saya yang tidak bisa jalan berhari-hari, tidak berani kencing karena bayangin disisik, dia bilang ininya apa, klitorisnya. Seperti itu. Jadi karenanya mengkonstruksi pengetahuan harus berangkat dari pengalaman perempuan. Jadi teman-teman, dalam isu P2GP ini yang perlu ditekankan adalah pengalaman perempuan. Sekolah perempuan juga di sekolah perempuan itu kan belajar tentang ini ya Bu ya, belajar tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas juga, dan di dalamnya itu ada belajar tentang dampak bahaya dari P2GP ini. Dan banyak sekali ibu-ibu yang tadinya walaupun dia mengalami, dia disunat oleh orang tuanya, tapi ketika anaknya atau dia punya cucu itu dia aktif menyuarakan kalau ini nggak benar gitu. Ini pelukaan dan ini termasuk terhadap kekerasan terhadap perempuan gitu. Bagus. Ya. Jadi terima kasih Ibu atas bincang-bincang bernasnya. Semoga ini akan jadi edukasi untuk banyak orang. Iya, saya juga banyak banget belajar dari Ibu ya. Ya, kapan-kapan saya harus juga mendengar pengalamannya Aufa sendiri untuk kepentingan riset saya, karena saya sedang melakukan riset yang kedua setelah yang pertama ini. Ini bukunya. Ini bukunya. Jadi 1 dekade upaya Indonesia dalam menghapus praktek P2GP. Ini dari UNEPA dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, sekarang saya melakukan studi etnografi tentang pengalaman-pengalaman perempuan itu sendiri dan kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi. Oke. Berarti sekarang masih dalam proses riset ya Bu ya? Ibu kalau boleh tahu ini dicetaknya banyak gak Bu?
Saya akan minta Kayaknya lagi. isinya ini Ya. banyak banget Ya. dan Ya, karena informasinya lumayan, saya bisa minta ke UNEPA lagi ya. Oh, gitu, iya. Sekarang di rumah saya sudah habis. oh iya, karena Ini, pasti banyak ya, yang membutuhkan. ini Ini saya- teman-teman bukunya. Ya, Makasih banyak ya Ibu ya. Ya, makasih ya, Ya. Ova. Sampai Oke. jumpa di mungkin Ibu ada closing statement. Oh, sangat senang berada di sini, di studio ini, di studio Kapal Perempuan. Dalam pandangan kita, pengalaman dan pengalaman perempuan adalah sah sebagai kebenaran. Jadi ungkapkanlah pengalaman-pengalaman itu dan tuliskanlah atau suarakanlah karena itu sah sebagai kebenaran.